Meskipun banyak kabar angin yang membicarakan bahwa hakim yang mengadili kasus tersebut sudah disuap dan diancam oleh pihak kepolisian dari LA. Di video tersebut terlihat King itu udah terkapar, udah pasrah dia. Tapi di video tersebut terlihat bahwa polisi berkali-kali memukul King yang udah pasrah padahal udah terkapar, berkali-kali dipukul pakai bata, jadi ibarat kayak warga-warga setempat nih udah ngeklaim ngajak perang lah terhadap aparat yang udah ngaco. Los Angeles merupakan salah satu kota di negara bagian California, Amerika Serikat. Los Angeles terkenal sebagai salah satu kota paling multicultural di dunia. Tercatat bahwa di kota tersebut berbagai macam ras dan etnisitas hidup berdampingan di sana. Bahkan kulit putih yang merupakan mayoritas dari ras di sana tidak mencapai 50% populasi, yang menandakan sangat diverse dari populasi di kota tersebut. Berbagai ras hidup berdampingan di kota tersebut, mulai dari ras kulit putih, ras kulit hitam atau African American, orang-orang Latin, Hispanik dari Amerika Selatan, orang-orang Native American atau suku Indian, dan juga tentunya orang-orang Asia, di mana dari ras Asia tersebut sebagian besar adalah orang-orang yang bermigrasi dari Korea. Kota Los Angeles sendiri merupakan kota di luar negara Korea dengan populasi orang Korea terbesar di dunia, di mana menurut sensus yang dilaksanakan pada tahun 2008 sebanyak 350.000 etnis Korea tinggal di LA, dan mayoritas orang-orang Korea di sana tinggal di suatu daerah kelurahan yang bernama Koreatown. Mungkin ibarat kalau di Indonesia ya, kayak Chinatown di Glodok atau Kampung Arab lah di Condet. Nah, kalau di LA itu Koreatown namanya, perkumpulan orang-orang Korea yang hidup di Los Angeles. Jika kita tinggal di suatu daerah yang sangat beragam, pastinya kita membutuhkan keamanan dan kedamaian yang terjadi di kota tersebut, di mana keamanan dari kota-kota tersebut seharusnya bisa menciptakan lingkungan yang tentram dan damai antar etnis, antar ras, supaya tidak terjadi perpecahan antar ras. Tetapi di era 1990-an justru yang terjadi di Los Angeles adalah sebaliknya. Keamanan di sana cenderung rasis terhadap ras-ras minoritas lain. Dikutip dari Britannica, justru pada era-era tersebutlah sangat masif perlakuan rasis yang dilakukan oleh aparat-aparat setempat. Aparat-aparat yang mayoritas adalah warga kulit putih sering kali melakukan penindasan ke ras minoritas yang terdapat di sana, seperti orang-orang kulit hitam dan Hispanik. Dan warga kulit hitam merupakan ras yang paling sering mendapatkan kezoliman dari aparat-aparat tersebut. Jadi orang-orang kulit hitam tuh sering dituduh-tuduh nggak jelas gitulah di sana. Kalau misalnya di trotoar nih ada kayak sekumpulan orang kulit hitam nih lagi jalan ramean gitu, jalan biasa aja, tiba-tiba sama aparat sering di stop, diperiksa segala macem. Orang-orang mereka tuh disangka aneh-aneh, disangka pengedar lah, disangka apalah, padahal mereka cuma orang biasa. Dari kejadian tersebut tuh berulang kali terjadi di sana pada era tersebut, di mana orang-orang kulit minoritas, ras minoritas di sana geram lah akan kelakuan aparat tersebut yang sudah memuncak lah, hingga pada 3 Maret 1991 di mana terdapat seorang pemuda yang merekam kezoliman polisi-polisi tersebut, di mana di rekaman tersebut terdapat seorang pria kulit hitam Afrika Amerika bernama Rodney King yang sudah dikejar-kejar polisi nih. Jadi dia dikejar-kejar polisi karena ngebut-ngebutan, terus berhasil ditangkap. Di video tersebut terlihat King itu udah terkapar, udah pasrah dia. Tapi di video tersebut terlihat bahwa polisi berkali-kali memukul King yang udah pasrah padahal udah terkapar, berkali-kali dipukul pakai bata, pakai tongkat, dan video itu tersebar dan memuncaki amarah-amarah dari ras minoritas yang tinggal di sana. Emosi dari warga-warga setempat memuncak pada tahun 1992, di mana hakim yang mengadili kasus tersebut resmi membebaskan seluruh aparat yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Meskipun banyak kabar angin yang membicarakan bahwa hakim yang mengadili kasus tersebut sudah disuap dan diancam oleh pihak kepolisian dari LA. Dikarenakan hal tersebut terjadi chaos besar-besaran
kericuhan di sana, di mana penjarahan terjadi di mana-mana pada saat itu. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar markas polisi di pusat kota Los Angeles dan meneriakkan tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian, yang secara tidak langsung ngajak perang lah orang-orang warga tersebut. Kerumunan yang semakin banyak tersebut pun mulai makin chaos. Ada yang melecehkan pengendara, bahkan di liputan televisi langsung pada saat itu terdapat warga kulit putih pengemudi truk yang bernama Reginald Denny itu ditarik dari kendaraan dan dipukul rame-rame oleh warga kulit hitam. Meskipun Reginald Denny tersebut berhasil diselamatkan ya oleh warga-warga setempat yang terdapat di sana, tetapi dari tayangan televisi tersebut seakan-akan kayak ini kebalikan dari Rodney King nih, dimana Rodney King kan orang warga kulit hitam yang digebukin orang putih rame-rame oleh polisi. Si Reginald Denny ini kebalikan, jadi orang kulit putih yang digebukin orang kulit hitam rame-rame. Jadi ibarat kayak warga-warga setempat nih udah ngeklaim ngajak perang lah terhadap aparat yang udah ngaco. Sementara apa yang dilakukan oleh aparat-aparat polisi setempat malah justru mundur dari kerusuhan tersebut karena aparat tersebut udah nggak sanggup ngehandle se-chaos yang sebesar itu yang terjadi di sana. Justru polisi-polisi setempat lebih berfokus penjagaan mereka di wilayah-wilayah menengah ke atas yang mayoritasnya kulit putih daripada mengurusi ke daerah-daerah di mana kerusuhan tersebut terjadi. Di lain sisi, orang-orang Korea yang hidup di Los Angeles banyak yang tidak tahu akan berita headline news tersebut yang menyebar di seluruh negeri sebenarnya. Dikarenakan orang-orang Korea yang hidup di Los Angeles terkesan eksklusif dan hanya melihat berita-berita dan saluran radio dari negaranya sendiri meskipun mereka tinggal di Los Angeles. Jadi mayoritas dari warga Korea yang tinggal di LA kurang aware akan hal tersebut. Dan juga di lain sisi, warga Korea sendiri pun memiliki sentimen yang kurang baik di sana dikarenakan warga Korea di sana cenderung disikapi eksklusif dan tidak mudah bergaul dengan ras lain. Hal tersebut memunculkan sentimen negatif terhadap orang-orang Korea yang hidup di sana hingga terjadilah perpecahan antar ras orang-orang Korea dengan orang-orang Amerika Afrika. Dikutip dari NBC, hal tersebut dimulai ketika pemilik toko minuman keras yang bernama Sun Daju telah menembak dan membunuh Latasha Harlins, seorang gadis berusia 15 tahun, warga kulit hitam, dan Du mengklaim dia menembaknya untuk membela diri seperti itu. Harlin sendiri telah tertangkap memasukkan sebotol jus jeruk ke dalam ranselnya, dan setelah pertengkaran verbal memukul Du di wajah katanya, Du akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Tetapi yang membuat heboh pada tahun tersebut adalah Du hanya menerima hukuman 5 tahun percobaan dan 400 jam pelayanan masyarakat. Hukuman yang sangat ringan untuk pembunuhan anak kecil berusia 15 tahun yang membuat banyaknya kemarahan dari orang-orang di komunitas kulit hitam dan meningkatnya ketegangan antar kedua kelompok tersebut. Di tengah kepanasan antar ras tersebut, media mengambil momen tersebut dan menyalakan api konflik dan perpecahan di antara kedua ras. Dikutip dari NBC juga, menurut Carol Park, seorang warga Korea Amerika yang pada saat kejadian tersebut masih berusia 10 tahun, rekaman video Du yang menembak kepala Harlins tersebut diputar berkali-kali di media-media ternama dan menjadi berita utama yang menyebut ras mereka tebal muka seperti itu. Perpindahan tokoh antagonis pada konflik ini yang awalnya dituju pada kulit putih, sekarang di-framing kepada warga-warga Korea Amerika yang menjadi sasaran warga. Jadi ketika kerusuhan pecah, rasa konflik antar etnis ini menjadi sorotan dan dijadikan kambing hitam atas alasan utama kerusuhan tersebut. Padahal awalnya kan kerusuhan karena ada polisi kulit putih yang ngebantai, ngegebukin orang kulit hitam ya. Nah, karena hal tersebut sama media nih diubah nih tokoh antagonisnya ke orang-orang Korea. Selama kerusuhan terjadi, orang-orang Korea Amerika mengalami sangat sedikit perlindungan dari otoritas aparat di sana. Dikarenakan yang pertama, status sosial mereka masih rendah di sana, dan yang kedua adalah otoritas-otoritas aparat setempat lebih memfokuskan penjagaan di daerah menengah ke atas yang tadi disebut ya, daerah-daerah di mana mayoritas dari daerah tersebut adalah warga-warga kulit putih. Jadi aparat-aparat tuh pada memfokuskan menjaga daerah menengah ke atas tersebut. Orang Korea ya udah dibiarin aja gitu, dibiarin aja bertindak sendiri. Warga-warga Korea tersebut akhirnya bergegas ke Koreatown
tahun setelah stasiun radio berbahasa Korea memanggil sukarelawan untuk berjaga-jaga terhadap para perusuh. Banyak relawan yang membantu membela tokoh-tokoh Korea berasal dari sebuah organisasi yang disebut LA Korea Youth Task Force, dan mereka pergi untuk melindungi tokoh-tokoh ini karena tidak ada pria dewasa di keluarga yang bisa melakukannya. Jadi mereka memberinya kepada warga-warga muda Korea. Banyak yang dipersenjatai dengan berbagai senjata improvisasi, pistol, senapan angin, dan juga senapan semi otomatis untuk melindungi diri mereka. Sangat miris ya, di mana kesalahan satu wanita dengan cepat dilihat sebagai kesalahan seluruh etnis dari orang Korea Amerika. Sudah parah seperti itu, bahkan media masih memanas-manasi warga dengan menampilkan video ketika warga Korea menjaga-jaga toko mereka, aset mereka, menggunakan senjata di luar, melindungi komunitas mereka. Justru media memframing mereka sebagai masyarakat yang rasis. Padahal sebenarnya mereka kan hanya melindungi diri dari serangan-serangan kerusuhan di sana ya, di mana orang-orang Korea menjadi target utama pada saat itu. Jadi menurut Carol Park, komunitas Korea menanggung beban utama dari kerusuhan tersebut. Tapi ya itu, yang difokuskan media adalah persentase toko yang sangat kecil yang memiliki pemilik yang dapat membela diri dengan senjata tersebut. Dikutip dari The Korean American Grassroots Conference, sekitar 45% dari semua properti yang rusak pada kerusuhan tersebut adalah milik orang Korea. Menurut Komite Bantuan Darurat Koreatown, puluhan pedagang Korea Amerika dibunuh, dirampok, dan dipukuli pada tahun-tahun sebelum dan sesudah kerusuhan tersebut, termasuk 25 orang yang ditembak dan dibunuh antara bulan Januari 1990 dan Mei 1992. Kerusuhan besar tersebut meninggalkan bekas luka mental terhadap komunitas warga Korea yang tinggal di Los Angeles yang akan berjalan selama beberapa generasi ke depan. Kerusuhan tersebut berhasil memudar setelah Rodney King, yang mana jadi korban utama kerusuhan tersebut, meminta kepada seluruh pihak untuk rukun dan berdamai antar ras, yang mana mencairkan suasana pada saat itu. Dan berakhirlah kerusuhan horor ini dan menjadi cerita bagi generasi-generasi selanjutnya. Cerita tersebut menjadi pembelajaran bagi kita, di mana kita harus aware dan peka terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan juga untuk meningkatkan rasa toleransi antar ras dan etnisitas. Semoga dari cerita-cerita yang terjadi tersebut, dunia kita berkembang menjadi tempat yang lebih baik, di mana kita sebagai masyarakat yang berbeda-beda tetap bisa hidup rukun dan damai. Dan semoga dunia yang kita tinggali akan semakin menjadi damai dan damai. Terima kasih.